Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini saya hendak berbagi pandangan tentang perayaan Natal ya. Natal adalah saat dimana kita orang-orang percaya mensyukuri kasih Tuhan yang luar biasa, kepedulian Allah atas kita umat manusia yang tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga Ia harus turun tangan menolong kita untuk dapat diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan oleh kebangkitannya keselamatan itu menjadi nyata untuk semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan itu. Natal adalah perayaan kasih Allah untuk dunia. Jadi bukan untuk gereja saja, tetapi untuk dunia. Agar dunia tahu Allah itu kasih. Agar dunia merasakan kasih Allah. Bahwa sudah ada Sang Juru Selamat loh. Ada kasih Allah yang sudah Dia nyatakan di dunia ini. Jadi sebenarnya kalau perayaan Natal itu bukan untuk kita lagi, tapi untuk dunia. Kalau untuk kita itu ya tanggal 25 Desember disepakati untuk sama-sama menjadi hari di mana semua orang percaya di muka bumi merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Tetapi perayaan-perayaan itu sebaiknya bukan untuk kita lagi, tapi bagi dunia, gitu. Agar mereka merasakan kasih Allah. Karena kita sudah menerima kasih-Nya. Kita kan sudah menerima. Mereka yang belum menerima kasih itu kiranya dapat merasakan kasih itu. Mereka dapat merasakan kasih Allah itu lewat perayaan orang-orang Kristen. Misalnya dalam perayaan-perayaan Natal ya. Kita kan bisa lihat gereja kita itu kan berdiri di tengah masyarakat yang mungkin tidak semuanya beragama Kristen. Kalau di daerah-daerah yang mayoritas Nasrani biasanya itu masih banyak orang Kristen di seputaran gereja. Tetapi daerah-daerah yang mayoritas Muslim, di mana ada gereja di situ, perayaan Natal itu kan bisa menjadi momentum di mana kita menyatakan kasih Allah kepada seluruh masyarakat yang ada di situ. Kan gereja itu berdiri misalnya di satu desa, kelurahan ya, kecamatan. Kita bisa melihat lingkungan kita bisa berbagi kasih kepada mereka sehingga mereka ikut merasakan sukacita Natal dengan apa yang kita lakukan di perayaan Natal tersebut yang menyentuh kehidupan masyarakat gitu loh. Atau bisa ditempuh dengan kita boleh berjalan, berbagi dengan orang-orang yang hidup di jalan, para pemulung, ya kan? Mereka-mereka yang dalam penderitaan, dalam kesusahan, sebagaimana Tuhan hadir bahwa Ia ada untuk orang-orang dalam penderitaan, dalam kesusahan. Ia memilih lahir di kandang domba untuk menyatakan keberpihakannya bahwa Ia ada bagi orang-orang yang menderita. Kalau gereja melaksanakan itu setiap perayaan Natal kan dunia ikut merasakan kehadiran Allah gitu. Ya tidak meniadakan juga kalau memang mau mengadakan perayaan, tetapi janganlah begitu terus setiap tahun. Sementara masyarakat di sekitar kita itu hanya mendengar tapi tidak merasakan gitu. Kan tidak ada salahnya ya. Kita mulai berubahlah dalam memaknai perayaan Natal itu untuk melihat kepada dunia. Jadi tidak berpusat pada diri kita sendiri atau gereja itu sendiri. Coba dilihat, umat Muslim waktu perayaan Hari Raya Kurban, mereka memotong sapi atau persembahan mereka itu kambing dibagi-bagikan kepada semua orang yang dipandang membutuhkan itu. Sehingga semua orang merasakan, maka saya sendiri pernah mengalami sukacita mereka karena saya bertetangga ketika itu di kos-kosan ya sama yang Muslim. Mereka tidak melewati saya loh. Saya juga dapat, saya pendeta saya dapat. Akhirnya saya juga ikut merasakan perayaan mereka gitu. Kenapa gereja tidak melakukan itu? Gereja malah kumpul-kumpul semuanya, tiap keluarga kumpul, lalu bawa di gereja, makan di gereja bareng-bareng. Jadi dari kita untuk kita kumpul, untuk kita sendiri yang makan, kita sendiri yang nikmati. Ya kan kita sudah menikmati yang jauh lebih berharga dari makanan dan minuman, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita tidak berbagi kasih dengan berbagi apa yang bisa kita bagikan kepada semua orang, masyarakat, kepada dunia? Kita tidak bisa mengubah kehidupan mereka secara total, tetapi kita bisa menjadi bagian kecil yang ikut
berempati, ikut peduli dengan kehidupan mereka. Dengan kehadiran perayaan-perayaan gerejawi itu bagi mereka. Jadi tidak berpusat kepada kita. Coba yuk bayangin deh. Coba bayangkan kalau panitia Natal mencari dana lalu kemudian hanya habis untuk perayaan itu dengan segala seremonial, lakon-lakon kelahiran Kristus, lalu makan. Apa kita nggak baca ya di dalam firman Tuhan mengatakan, aku benci perayaan-perayaan itu. Udahlah seperti itu. Setiap tahun begitu terus. Mari alihkan itu kepada dunia. Agar perayaan-perayaan gerejawi yang menyatakan kehadiran dan kasih Allah itu dirasakan oleh dunia. Oleh orang-orang yang tidak merayakan secara khusus, tetapi mereka juga ikut merasakan sukacita itu. Ya, tapi saya tidak tahu apakah ini bisa disepakati oleh seluruh anggota jemaat, karena jangankan untuk berbagi keluar ya, kadang-kadang terhadap sesama di dalam gereja pun kalau ada pembagian itu kan masih belum mencapai ketulusan yang murni untuk rela jika kita menolong. Kadang-kadang masih ada iri hati, kenapa dia, kenapa bukan saya, kenapa bukan ini. Kita masih belum bisa memiliki kehidupan seperti gereja mula-mula ya. Kalau yang mau berbagi, bayangkan pada saat itu kalau orang kekurangan dia menjualnya lalu dia berbagi sehingga ada keseimbangan semuanya, tidak ada ketimpangan dalam kesejahteraan hidup karena orang-orang di dalam gereja itu saling melengkapi. Jadi memang saya tidak tahu apakah ini akan tercapai di tahun berapa, saya nggak tahu, tapi setidaknya saya sudah ngomong ya. Saya sudah menyuarakan ini juga. Yang sedihnya perayaan Natal dengan juta-juta, terus yang para janda anak yatim terima 100.000 satu orang. Padahal makanan itu sampai juta. Apa ya? Nggak ngerti saya. Jujur saya ini belum begitu siap juga untuk ngomong ya. Karena tiba-tiba terlintas saja. Saya tidak ingin lewat ya. Saya menyuarakan saja. Ada baiknya kita tidak lagi berfokus pada perayaan-perayaan yang dari kita untuk kita sendiri. Kita kumpul, kita makan sendiri, uang kita, lalu kita kumpul makan sendiri gitu. Coba berbagilah ya. Agar dunia merayakan juga perayaan Natal misalnya, contohnya di bulan-bulan Natal ini. Nah, kemudian juga perbaikilah perhatian terhadap orang-orang yang di dalam gereja, keanggotaan gereja yang memerlukan perhatian. Gereja kita perlu sama-sama duduk di kaki salib Tuhan untuk memperbaiki banyak hal di hidup dan cara kita dalam mengerjakan tanggung jawab yang Ia percayakan kepada kita. Demikian, Tuhan memberkati.